Halo teman-teman, kali ini kita berada di Kebun Durian Musangking Rancamaya atau dikenal juga dengan Amphitheater Farm. Kebun ini milik Bapak Al Hilal Hamdi. Beliau adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada era Presiden Gus Dur. Nah, kita akan berdiskusi, berbincang-bincang, bertanya dengan Bapak Yoyo. Beliau adalah tim yang mengurus kebun di tempat ini ya teman-teman. Dan beliau berkenan untuk menceritakan bagaimana mengenai kebun ini. Jadi untuk kita para petani pemula akan sangat bagus sekali jika kita mendapatkan ilmu dari beliau. Jadi teman-teman ikutin terus kegiatan kami hari ini. Pak, kalau jarak tanam dulu deh. Jarak tanam itu yang sebenarnya kalau maksimal itu antara 6 sampai 8, Bu. Tapi tergantung lahan ya. Nggak lahannya terlalu sempit ya. Boleh yang pilihan itu triple tree. Ya, itu udah di Malaysia dan Thailand udah diterapkan seperti ini. Iya. Jadi kalau misalkan cuma satu kan sayang, Bu, lahannya sempit. Mending lahan ini 3. Ini nggak ada, Bu, nggak ada ranting yang masuk sini nih. Kenapa dia menjuntai keluar? Ini nanti dipotong kalau ada ranting yang nyebrang ke sini. Jadi tengah segitiga ini itu kosong buat matahari. Enggak, kalau ini kan enggak. Kecuali ini yang ke sini. Nah, ini luar fungsinya nanti matahari masuk. Ya, mataharinya masuk. Iya. Ya, yang ke dalam sini, Pak. Ke sini dipotong. Ya, jadi ini boleh. Ini kosong sini, Pak. Iya, betul. Tapi sebenarnya dengan model seperti ini sudah terbentuk sendirinya ya, Pak ya? Ya. Kenapa nanamnya kan mending kejuntai ke luar gitu. Tangkai yang arah ke dalam ini kayaknya tidak tumbuh ya, Pak ya? Potong nantinya kalau misalkan ada pun yang kesini tetap dipotong, Ibu. Jadi bukan Ya, dari biak. ya, Yang seperti dah, mengakar. ya, dan nanti kalau sudah waktunya berbunga pun membantu penyerbukan karena saling berhimpitan, saling berdekatan. Nah, ini kan 3 kaki ya, Pak? Ya, 3 kaki, Yang ini kenapa nggak 1 kaki. Kemungkinan pas lagi ditanam yang 3 kaki nggak ada, jadi yang 1 kaki. Nggak ada masalah sih, Bu. Iya. 3 kaki ini maksudnya untuk ini ya, Pak? Untuk supaya Ya, lebih kuat, lebih tahan angin juga. Oke. Ya. Lagi memilih Di sini. 3 kaki juga ini. Ya, Ini bisa dibilang salah satu pohon yang pertama ditanam, enggak juga? Ada yang enggak sih, hampir serempak dulu, Bu, nanamnya. Dari tahun 2017 aja. ditanam tahun 2017, Iya. tahun 2021, Iya. hampir 4 tahun dan ini buah pertama. Buah pertama ini udah mulai habis, Bu. Tinggal 1 ini. Tapi rasanya udah enak kok buah pertama. Udah, Udah mantap. udah. Tergantung pemukanya, penyerapan dari nutrisi, apa yang kita kasih macam-macam di sini kan. Iya. Ya, itu biopori kan. Nanti jadi model kayak pupuk cair, POC, pupuk organik cair masuknya ke sini, Bu. Ke lubang-lubang. Cair Bapak dari apa, Pak? Boleh. Kita jadi bikin sendiri kebetulan ya. Ada dari ikan tuna, ada dari yogurt, ada dari beta karotin itu dari sayuran. Banyak. Dari buah, Buah enggak, sayuran aja ada. kenapa enggak? Apa karena nanti Ya karena memang apa? Udah untuk penyerapan itu udah cukup sih. Jadi kalium pun udah termasuk untuk pemanisnya gitu-gitu. Bapak bikin POC sendiri? Ada POC-nya sebelah sana. Boleh lihat nanti ya. Ya. POC itu menyebabkan pH tanah menjadi asam nggak, Pak? Enggak sih, Bu. Kalau pH tanah kan ada alatnya buat ngukurnya. Betul. Nah, kalau untuk itu buat rasa, buat pemanis gitu-gitu. Umur berapa, Pak, kita pakai? Pas ada buahnya aja. Kalau untuk pada vegetatif jangan dulu. jangan, belum perlu, Bu. Kalau untuk masa pertumbuhan belum. Vegetatif dulu. Belum. Berarti Bapak pada saat dia sudah mulai berbunga, Ya, boleh dong. boleh. Kalau udah pentil, itu ada pentil yang sebelah situ tuh. Nanti kalau udah mulai ini udah dikasih. Kita lihat ya, Bapak maksud dengan itu ya. Ya. Pak, jadi kemarin minggu pertama ada berapa pohon, Pak?
Ini sekitar bangsa adalah 10. Ini bekas-bekasnya ada Mas jadi. Ya, yang masih belum kering. Udah oke ya Pak? Kalau Udah. katanya buang pertama. Enggak juga, tergantung ini Bu pemupukannya. Jadi apa yang diambil dari dalam tanah, apa yang kita ngasih, ya itu hasilnya gitu. Oke. Ini yang udah berbuah. Kita balik lagi karena kita sendiri kan baru nanam nih Pak. Ya, Ini baru berapa bulan nanam nih Pak? ini hampir setahunan lah Ibu. Ya, kurang lebih setahun. Oke, karena baru relatif lebih muda lah ya. Iya. tanamnya. Berarti kalau penyiraman kayak mana Pak di sini? Kalau pas kemarau kita nyiramnya mungkin bisa pagi apa sampai sore juga. Maksudnya pagi disiram, sore juga disiram. Sini pakai Tapi selang harus pakai selang, masih manual. Manual ya. Ya, belum yang model irigasi modern kan. Yang Iya. gitu Iya. Oke. Jadi tapi penyiraman benar-benar basah Bu. Iya, masih basah. Ya, pagi lah. Antara dari jam 6 sampai jam 9 maksimalnya. Oke. Kemudian anggaplah ini baru tanam ya Pak. Boleh cerita Pak, apa sih pupuk yang Bapak kasih pertama gitu? Untuk media tanam yang pertama kita kasihnya biofosfat Bu. Dari Java Mas, produk Java Mas. Ada di sana di gudang. Jadi pada saat Bapak menanam, dimasukin ke lubangnya? Tanah kita ngambil, begitu dikasih digali lubangnya, terus kita tadi yang digali itu setengahnya kita campur dengan biofosfat. Oh, dicampur dengan Ya, biofosfat. itu untuk media tanamnya, alas Tanam. kerjanya. Oke. Terus dimasukin lagi? Ya, nanti setelah disobek polybag yang mau ditanam, akarnya di ini dulu biar kelihatan akar-akarnya, baru karena udah diurukin lagi yang tadi dicampur biofosfat ya, baru ini masuk yang ada pohonnya ini, baru Jadi, diuruk. Pak, kita lubangin, Ya. pakai tanahnya dong. Ya, Setengahnya kita campur. dengan biofosfat. Ya. Terus masukin seperempat lah. masukin tadi si tanah plus Mm-mm. biofosfat lagi masukin ke lubang, baru polybag dibuka, Mm-mm. masukin, Baru tanamin. baru masukin lagi Iya. tanahnya. Oh, jadi Bapak tidak Atasnya pun dikasih biofosfat lagi. biofosfat juga. Iya, tapi terus langsung disiram. Terus langsung disiram. Oke, jadi kalau NPK gitu pakai Pakai NPK kimia pakai. masih 50-50 lah kalau 50-50 lah ya. iya. Mungkin nggak berani terlalu klaim Iya. organik juga ya Iya. karena iya oke Pak. Oke, kemudian setelah itu apa Pak? Kohe gitu pakai? Kohe kita pakai, malah kemarin baru bikin itu masih ada kotoran di sebelah sana ya. Ini kebetulan kambing, ayam, Ayam pakai juga. plus gedebok. Gedebok pisang gitu Pak. Gedebok pisang, daun-daun pisang dicacah tuh. Caca masukin Oh, sama difermentasi kan? bersama dengan kohe kambing Iya. ayam tadi. Ya dicampur. Nanti aja. setelah EM4 setelah 3-4 hari diaduk, ditutup lagi. Ya. Jadi diaduk, dibalik lah Ibu. ya diaduk lah Iya. ya. Paling bagus sih 2 minggu lah, nggak terlalu lama. Enggak tahu masa sebulan Iya. Pak malah saya itu. Lebih bagus. Kalau lagi fermentasi pupuk kalau kena hujan masalah nggak Pak? Ditutup Bu. Ditutup sih cuma Iya. kita kan di Bogor ya Pak. Iya. Curah hujannya kayak Ya tinggi betul, banget. nggak masalah sih sebenarnya kalau Nggak tutupnya masalah, kan? rapat iya. Karena dia nggak akan mana-mana. Tapi kemarin itu apa namanya yang kami buat masih setelah 1 bulan masih ada sedikit berair gitu loh Pak. Ya wajar lah. Wajar ya Iya, Pak? Dikeringin wajar. aja berarti Iya. dingin matahari ya itu ya, angin-anginin ya. Nanti pun setelah diaplikasi tetap dia akan ngering kalau iya. Oke Pak, berarti sebenarnya kalau jarak tanam ini berapa meter nih Pak? Bias umum lah umumnya. Ya karena ini kan tanahnya kan kurang lebih 6.000 ya, 6.000 6.000 meter persegi itu. Jadi dimaksimalkan aja. Maksimalkan. Kira-kira yang bisa Gitu ya aja. masih bisa ditanam agak jauh, tanam Tumpang sari dengan jambu kristal. kristal. Rata-rata jambu kristal sama ada di sebelah sana bajang leang juga. 6.000 meter berapa pohon Pak jadinya Pak kalau boleh tahu? Sekitar 40-an ada. 40 kurang lebih. 40 pohon durian. Iya. Plus durian yang lama-lama kita pun diokulasi Bu. Contoh ini nih. Ini bawahnya montong nih. Atasnya musangking. Jadi ada berapa pohon? 1, 2, 3, 4. 4 Oh, jadi evolusinya jadi awalnya itu ya. bijinya adalah biji montong. Ya, asli montong. Ya, Nah, begitu kita kan tahu hasilnya seperti apa. ya. Mungkin kurang bagus, kurang manis dan sebagainya.
daripada ditebang terus dibuang kan sayang. Pada Akhirnya umur kita berapa Pak Bapak ukulasi? ini udah agak lama Pak, sekitar mungkin bangsa di atas 5 tahun ini pohon. 5 tahun Iya. Sudah berbuah. Udah berapa kali buahan, udah Jadi lama. dirasa diputuskan operasi Ya. karena kok rasanya kurang ini. Iya, Gitu kalau ya. dibuang terus dicabut sampai akar-akarnya kan sayang. Ya. Akhirnya ditebang kan. Oh, Tebang tutup dengan plastik kan dia keluar entres nanti kan. oke. Ini salah satunya yang udah jadi. Nah, ini okulasi disambung pucuk. Jadi ini udah musangking. Plus yang di atas-atas itu kan ada tuh bekasnya Ibu. Oh, oh. Ada bekas-bekasnya. Wah, ini menarik sekali nih Pak. Dan di sini hampir kebetulan montongnya udah musangking sama oci atasnya. Jadi ini udah ini ya plastik. Iya, Ini jadi ya, Pak? malah tetap dia genjahnya masih turun ke musangkingnya gitu. Biarpun pohonnya montong tapi buahnya udah musangking. Bentar. Ini sudah berbuah. Udah berapa kali Maksud saya kemarin. musangkingnya udah Ya, udah menghasilkan. Udah bagus. enak. Enak. Bagus ya. Maksudnya aduh maaf ya, saya memang nggak punya latar belakang sebagai petani. Iya. Jadi buat saya ini saya iya juga ya bisa. Dia Pak lulusan IPB. Ada anak IPB lagi Pak, magang. Saya lulusan IPB tapi saya pengolahan pasca panen Pak. Iya. Jadi tapi kalau bagian yang menanam kita kurang ngerti ya, kita nggak ini. Nggak Ya, paham. di sana sebelah sana di pas ini kan galeri dulu namanya tuh ada yang lagi kembang malah Bu. Baru kita lihat Pak. Ya, yuk ke sana yuk. Sambil kita jalan ya ke depan. Menarik sekali nih Pak. Bisa saya bawa Pak, kalau bibit-bibit yang Bapak jual, maaf Pak, Bapak nggak bibitan sendiri? Iya. Atau Bapak beli dari orang lain baru jual di sini? Kita interestnya yang jadi kita ngambil teknisi yang bisa untuk pembibitan, interestnya diambil dari sini. Jadi pembibitan sendiri? Iya. Kita dari Magelang Pak dulunya. Lobster. Ini yang udah makanya dinamain top walking. Tahu top walking kan Ibu pasti ya? Top walking tahu ya? Ya sambung pucuk itu top walking. Itu tuh bunganya tuh udah mulai keluar bunga. Dia udah hamil nih keluar ini. Udah hamil, udah pecah-pecah kan nih. Biasanya dibarengi dengan tunas air bunganya itu. Duret. Ini tunas air nanti bisa jadi ada bunganya. Tapi biasanya di atas-atas sih. nanti berbuah gitu ya. Iya. Buahnya di sini nanti. Ya. Ya. Ada yang di batang tapi jarang. Kalau ini biasanya tunas air. Iya. Itu yang itu ada bunganya tuh udah mentil tuh. Ini umur berapa Pak? Ini sama Bu dengan itu dan yang tadi itu. 3,5 tahun, 4 tahun. Enggak, itu udah lama Oh, ini ini udah lama. Ya. Di atas di Ya, atas. di Nah, itu. Ini montong ceritanya. montong, atasnya musangking. Oh, atasnya musangking. Itu sama itu musangking tuh yang udah masih ada tuh. Itu Bu. Itu. Musangking. Ya, atasnya musangking padahal montong pohonnya. Ya. Dan udah berbuah ini. Ya. Di teman-teman. Dan di sini pun bunganya dikawinin. Jadi kita ngambil ini bunga ini. Nah, kita ngambil pejantannya di sini, disilang, di crossing, tempelin ke sebelahnya. Jadi bisa buah di sini, anak musangking itu bisa sampai 4,5 kilo. Oh, biasanya cuma 3 kilo ya Pak? Ya, Betul ya, itu ya. Musangking itu juga Ya, pernah harus. besar-besar bawor, Ya. enggak ya? di sini sampai 4 kilo, 4,5 kilo. Nah ini bekas montong Pak nih di ujungnya itu tuh. Nah pas ini kemarin baru jatuh 6 kilo montongnya. Tapi atasnya musangking. Pojok itu ya Pak ya. Iya. Ini ya. Mm-mm. DIY-nya itu ya. Iya, pas di silangan kan ada tuh. Iya, iya. Ini yang tadi yang ngambilin yang buah terakhir ini. Nah ini yang pohon tadi yang besar itu Bu. Ini buah terakhir nih. Ini musangking. Makanya nggak gede ya Pak? Ya, ini kalau crossing dengan kanjau. Ininya panjang. Bunganya. Wangi, udah wangi.
Di sini kita jual 4,5 per kilo. Kalah sama Oci tapi Bu. Oci mahal lagi. Ini Oci. Ini duri hitam 5,5. Duri hitam, saya ada tanam Pak duri hitam beberapa biji. Tapi nyatanya agak susah ya dia. Enggak sih Bu, Enggak ya? tergantung perawatannya sih tetap. Ini belum wangi, Tapi ini betik pohon atau jatuh? jatuh. Kita ngandelin yang jatuh aja. Makanya kenapa orang yang inden itu pas jatuh kita calling. Tapi kalau jatuh pun dia belum terlalu ready buat dimakan. Ya, nunggu di 2-3 hari. Baru dia Mm. enak ya. Kecuali dia udah benar-benar matang. Ini berapa kilo? 2, Saya 2 lebih sedikit. 2,5 tadi ditimbang ya. Ya yuk. Pak, jadi Itu mau beli bibit juga, kebetulan orang Malaysia bosnya, dan sering kalau jatuhan pasti langsung ya orang Malaysia bosnya atau beliaunya? bosnya. Belinya buat ditanam di? Buat dikonsumsi Pak, Ibu. Oh, maksudnya oh buat beli ini. Saya kira dia mau beli bibit buat tanam, enggak? Ya kalau tanamnya ya Oh, dia juga tanam. tanam. Kemarin udah ngambil 25, ini kurang lagi, ngambil 5 lagi. Pak nanya-nanya dulu karena rencana kan saya mau perluasan nih. Kalau saya kan pelan-pelan ya, Pak. Hmm. Dananya nggak gede, jadi kalau ada perluasan. Ini harga berapa, Pak? 3 kaki ya. Iya, Ini jenis durian bawor, bawor. bawor. Yang ini Ini berapa nih? 1 meter up lah, 1 meter lebih dikit. Tapi belum terlalu gede ya batangnya ya. Ya, Berapaan, Pak? ini di sini kita jual 150. 160. 150 150. per ini polybag. Jadi semua entrance dari sini. Iya, Dilakukan pembibitan sendiri. iya. Yang musangking. Kadang orang kan apa ya, kekhawatiran, oh ini jangan-jangan bukan ya Iya. gitu. Iya karena gitu sih, Pak. Ya, daripada beli di sana yang udah pastilah dari sini gitu. Betul. Udah ada buktinya Nenek juga. moyangnya siapa gitu? Iya. Kan? Pertanyaannya kan gitu. Terah keturunan dari mana gitu. Ini Kanyao, ini Musangking, Kanyao. Kanyao. Ya, itu yang itu. Thailand, Thailand. Itu berapaan harganya Pak? Sama semua itu. Ya, Ini semua sama? iya. 150. Ini Ini Musangking, sederet ini. Ini Ocinya. yang duri hitam. Ya, Sama ya? ya. Beda kan dilihat dari ini lebih muda, lebih nggak hijau tua kan. Dari ini juga batangnya udah dia agak putih, beda. Pak, tapi kalau yang masih gede gini, Pak, resiko nggak sih, Pak, kalau kita taruh di lahan? Ya enggak lah Bu, terlalu masih kecil banget lah, iya. Tapi ini udah relatif Iya, aman. aman. Kalau misal pun kita mampu beli yang ukuran 70, 80, kalau ekstrim banget panasnya bisa pakai paranet. Jadi nggak terlalu panas banget ya. Nah ini yang ada pentilnya Bu. Pak, silakan. Ya. Udah umur berapa Bapak di sini, Pak? Masalah bibit ini gitu ya. Hmm. Ini ada berapa? 4 bawor ada, Musangking ada, Musangking, Oci, ada, Kanyao. Kanyao. Kanyao itu asli dari mana Pak dia? Thailand, Thailand. Thailand. Bentuknya hampir mirip-mirip Oci. Oke. Cuma kalau teksturnya warna dia kuning kayak Musangking. Kalau buahnya creamy, lembut. Di kita itu ada pohonnya sebelah situ. Bentar, dari 4 ini sudah berbuah semua di sini. Ya, Dan enak semua. iya. Ya kalau bangsa hujannya ekstrim kayak kemarin-kemarin ngedrop 1-2, tapi kita antisipasi harus dikasih pupuk apa. Jadi di sini ya juga ada growernya Ibu. Jadi benar-benar tahu masalah tentang durian gitu. Jadi kalau udah musim cuman miara pohon tapi daunnya lebat tapi nggak ada buahnya kan percuma. Kita kan pengennya hasilnya. Ya orang nanam durian banyak, mungkin banyak lah. Banyak bener, Pak. Tapi bisa menghasilkan buah belum gitu loh.
Itu yang tantangannya itu seperti itu gitu. Betul, betul, betul. Nah ini juga dikawinin. Itu sebelah sana ada kembang, yang di sini udah ada pentil. Ini udah ada pentilnya, Bu. Bapak boleh tunjuk nggak, Pak? Itu. Bapak boleh kasih. 1, 2, 3 karena kemarin Usia umur berapa Pak? kurang lebih sih 3 tahun, Pak. Ya, Ini buah pertama, Bapak? ya buah pertama. Pertanyaan Pak, sekarang kan musim durian kan sudah hampir kayak mulai Habis, selesai gitu ya. Durian sudah hampir selesai. Kenapa dia baru muncul kayak gitu Pak? Ya karena saya bilang tadi bisa di luar musim. Bisa di luar musim. Ya, Tapi tetap aja setahun 1 kali ya. iya. Kan umurnya begitu dia membesarkan kan lumayan waktunya. 2 bulan, 3 bulan. Berarti kalau lagi generatif kayak gini fasenya POC ya, Pak? Pokoknya masuk, beta karotin masuk, bionutrien masuk, gitu-gitu. Kayak kohe gitu-gitu udah Udah nggak? enggak. Kohe Itu di kan masa vegetatif. ya pertumbuhan. Kohe di vegetatif. Ini kohe yang udah jadi kemarin Ibu. Ini buat lengkeng yang lagi dicangkok kan. Ini lengkeng. Ya, lengkeng Tapi jenis. arahnya mau ditanam nanti di tanah atau Sementara stay di sini dulu karena yang punyanya belum diambil-ambil. oh ini dijual ke orang? Punya beliaunya sih ini nitip. Oh. Cuman hampir 3 tahun belum diambil-ambil. Ya udah kita piara dulu lah sementara lah. Ya. Nah, itu jenis oci, Coba kita kesana, lebih Pak. kecil lagi. Berarti kalau ini jenis Musangking. musangking. Ini musangking ya, musangking. Yang ini Oci, duri hitam. Nah, itu udah ada kembangnya. Kecil-kecil. lucu ya, Pak. Mochi ya. Oci. Mochi ini umur tanam berapa lama Pak? Sekitar hampir sama dengan itu sih 3 tahunan, Pak. Saya masih penasaran yang Bapak sebut dikawinkan. Kayak mana sih prosesnya? Maaf ya Pak, saya bukan orang pertanian nih Pak. Nanti ya kalau pas ini cuman 1 sih. Jadi kalau diterangin harusnya praktek, Bu. Apa yang dilakukan sih? Jadi kita ngambil benang sarinya, pejantannya ini kita gunting, masukin ke wadah, ngambil kuas. Kita udah siapin kuas dulu ya. Nah nanti ini diaduk kan, diaduk, kita tempelin ke putik sari yang mau dikawinin. Misal tadi sana. Ya sana. Udah habis, kita buang nih yang pohon terakhir nih, buang. Kita ngambil benang sari yang terakhir itu dikawinin ke sini. Jadi kan silang semua, Bu. Betul nggak? Estafet. Sebenarnya yang kita harapkan misalnya gini, gedenya gede ikut bawor, rasanya Dari bawah kita ngambil. ya rasanya pengennya rasa apa lah Pak? Let's say musangking. Heeh. Warnanya pengennya warna musangking gitu. Iya. Itu yang sebenarnya mau dibilang. Iya. Jadi di sini kan masih terbilang kebun riset. Makanya ada montong dikawin dengan musangking, oci dikawin dengan musangking, gitu. Belajar. Jadi dan ternyata memang musangking kan cenderung kuning cerah ya. Nah di sini pernah ada ya, bahkan pernah ada hitamnya, bentol-bentol hitam. Itu yang disebut musangking emperor lah kalau kita bilang, yang paling bagus. Itu di dagingnya bukan busuk ya, tapi dia ada bercaknya hitam-hitam. Dari aromanya, rasa manis, Ya. pahitnya keluar gitu ya. Dan orang beli di sekitaran sini, di perumahan itu beli, itu ketagihan. Saya pengen dong yang seperti ini lagi. Oke deh, kita cariin yang memang silangan dari oci dengan musangking. Ada. Jadi yang ngajarin ya Pak. Bukan tim sini berarti ada konsultan dari Iya. luar gitu kan? Ya, tapi termasuk tim lah, karena dia tetap backing terus. Betul. Selalu pantau ya. Iya, walaupun sekarang jobnya udah banyak ya kemana-mana gitu kan, tetap mantau terus. Nah, Semua pembibitan Ya. dari sini ya Pak. ya itu yang lebih kecil di sebelah sana
Musangking ini juga ada. Itu yang triple tree itu, triple tree planting itu masih ada 1, 2, 3. Ya, kurang lebih 6.000 meter, Ibu. Amin, mudah-mudahan. Itu bisa Musangking 2, Oci 1 atau sebaliknya, Bu. Ya, yang di sini udah. Ini Musangking, itu Oci. Jadi Musangking 2 itu Oci 1. Beda kan daunnya? Ya. Ya. Pak, ini kalau sekarang relatif tidak ada apa-apa nih dikasih. Apanya? Baru kemarin ini baru ditutup. Ini baru dikasih kohe kan tuh. Kohe yang tadi itu. Nah, Fermentasi yang dari sendiri. ya, fermentasi di sebelah sini kemarin. Berarti kalau ini POC belum masuk. POC belum. Nanti kalau generasi baru. Iya. Berarti Bapak kalau vegetatif gini pupuknya pakai doang dong. Ada banyak pupuk daun kita juga pakai. Kita pakai produk Java Mas, Ibu. Java Mas. Ya, jadi Java Green Micro. Kalau penyemprotan rutinnya apa Pak? Supaya nggak kena jamur. Oh, fungisidanya kita pakai apa namanya? Antrakol ada, terus pakai Kopsit ada yang buat jamur upas itu. Jadi kalau biasanya kan di sana ada tuh yang kemarin Extreme ininya mati begini. Jadi terlalu ekstrim ya. Terus nah, jamur upas ini mana ya tadi? Ini Ibu nih. Oh. Ini jamur upas. Oh ya, jadi kayak karat ya? Ya. Itu harus Dikuas. Pakai soda Pakai bukan Kopsit tadi itu yang saya bilang. Kemarin sih pertama kita pakai soda kue ya, tapi kurang efektif. Akhirnya kita bapaknya Pak Hilalnya itu beli rekomendasi ini yang pakai ini. Iya, ada itu di sana nanti saya kasih tahu. kayak serondol ya. Ya, karena itu kena jamur sebenarnya, Bu. Iya, Tipe jamurnya ada banyak ya Pak? ada. Pak, satu lagi ada lagi. Yang putih-putih juga bisa. Ini bisa menyebabkan ranting mati. Iya, ini garing. Ini mati udah. Iya. Potong nggak? Iya. Nanti dipotong juga. Kalau dipotong sih harus dioles sesuatu ya Pak? Fungisida aja. Dioles Iya. sudah aja. Antrakol sih gitu. Bisa pakai antrakol, bisa pakai Aja gitu ya? ya Cairin terus pakai apa namanya? Yang dari gunung itu apa ya? Bukan, satunya lagi belerang. makin susah Pak jadi Iya. belerang gampang cari. Di online banyak, Ibu. Belerang. Belerang. Jadi misal potong, cairin antrakol sedikit, colekin gitu ya? Iya. Ini pun sama nih. Ini kan kapur gamping ya. Iya, oh. Kalau dolomit kan buat di tanah ya. Iya. Ini kapur gamping dicampur dengan fungisida atau decis juga bisa. Bapak pakai dolomit? Pakai kalau pH-nya terlalu rendah. Dolomit atau kapur pertanian? Dolomit yang kita pakai dolomit. Tapi katanya ada yang bilang dolomit itu menyebabkan rasa terganggu karena stay bertahun-tahun. Iya, stuck gitu. Menyebabkan gini, menyebabkan durian tidak bisa menyerap unsur logam yang let's say natrium atau Wah. apalah gitu yang katanya akan mengubah rasa segala macam. Enggak juga sih. Karena memang salah satu yang paling gampang menaikkan pH itu dolomit kan? Iya. Kami ngalamin juga Pak di sana. Wah, hancur Beberapa pH-nya hari, karena hujan-hujan 2 minggu, terus. 3 minggu Ya. lalu hujan melulu gitu kan Pak ya. Nah, kami kurang aware gitu. Lalu masuk pula pH-nya turun Pak. drop sampai 3,5. Oi, rendah banget. Menderita udah pohonnya. Tapi saya salah beli juga, saya belinya kapur pertanian. Nggak ngeh saya beli. Nggak ditukar. Nggak ditukar kapur itu kapur pertanian dengan dolomit. Nggak bisa. Nanti saya coba tanya ya sama penjualnya. Iya. Kayaknya itu kapur
Boleh, kalau boleh sharing-sharing lah Bu ya. Ini jenis mangga 6 dokmai gold. Enggak Bu, masih belajar sama Bu. Ini pupuk POC yang kita bikin, ini masih fermentasi. Itu lokal sini, lokalan sini Pak. Iya, kemarin tuna 50 kilo, kita ikan tuna segar dari pelabuhan. Kan kebetulan ownernya Pak Hilal itu juga ada kebun di sana, berapa blok. Terus pulangnya bawa tuna sekalian buat bikin pupuk ini. Ini Pakai apa Pak? Tuna diapa? tuna direbus, dicacah, direbus. Kenapa direbus? Supaya nggak boleh tuna? Ya lebih empuk di blender, nanti kan dihancurin Bu, di blender juga. Iya, direbus, kok beli kompor, beli dandang yang gede. Kukus kali ya? Enggak, Direbus. pakai air. Iya, Oke, setelah itu dicacah, cacah, blender. blender. Oke, terus Ada campurannya seperti ini nih, postmeat juga. Baru difermentasi. fermentasi pakai EM juga, EM4 juga enggak? Ada M4. Itu yang udah jadi kan ada nih Bu. Ini 2 mingguan lah fermentasi kurang lebih. Pak, saya lihat kalau misalnya di televisi memang kan kadang-kadang orang membuat apa namanya dari sisa-sisa ikan busuk gitu ya Pak. Ya sama aja sebenarnya. Sama aja Iya. Pak boleh lihat di POC kan itu kan baunya Iya. udah enggak terlalu ya harusnya. Kok masih bau juga? Nggak terlalu sih Bu. Baunya tuh seperti ini. Oh iya. 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 pH-nya pernah coba nggak? pH-nya kalau sekarang belum Bu. Kecuali mau pas awal baru udah diukur dulu. Berapa? Pasti rendah ya Pak kalau POC ya? Rendah. Berarti ini dicairkan ya? Ini ada 2 macam. Ini yang tuna, yang ini kali. Ya. Kadang udah ganti ini Bu isinya Bu. Kemarin terakhir itu beta karotin yang dari sayuran itu. Nah, di sini juga ada pupuk kalium. Kalian ngambilnya dari apa? Kita dari yang buat nyangkok. Ini. Ini. Itu Itu apa Pak maksudnya? dari bahannya dari kokopit. Kopi? Kokopit Apa tuh? yang serbuk kelapa itu. Yang di luarnya gitu ya Pak. Yang buat nyangkok, Iya maksudnya Sabuk? serbuk kelapa yang tepesnya, kulitnya. Kulitnya kan? Hmm. Kalau kita buka kelapa kan ada sabuk itu. sabuk. Itu yang udah dihancurin. Karena kalau media cangkok kan pakai itu kan. Oh iya betul. Oh berarti ini Bapak giling ya? Udah dari sana digiling. Ya, ada campurannya lagi. Wah ini pakai wangi berarti ya Pak. Ya, Ini dari ilmunya dari konsultan ini ya Pak? ada sendiri Bu teknisinya. Oh, Jadi memang bukan main-main ya? ya sayang aja Bu kalau misalkan kita nanam durian varietas unggul tapi hasilnya nggak menghasilkan. Nah itu. Ada dari pupuk udang juga, kepala boleh sih kalau mau belajar bareng. Tuh, pupuk lagi. Ini fosfor ya? Ya, Smith. Udah baunya pokoknya lumayan. Ya, sekarang kalau beli pupuk yang botolan begini, padahal satu pohon kita butuhnya banyak. Taruhlah sebotol ini gocap ya. Butuh berapa duit? Iya, kita tambah juga sih emang. Makanya mesti bikin semua akhirnya ya Pak? Betul. Ini dikasih apa nih Pak? Kayak, Aero itu Sirkulasi, aerator. karena dia menghasilkan Kalau udara. kita diaduk manual begini, waktunya udah nggak ini sempet Bu. Jadi ini apa dia Pak? Jadi ngaduk sendiri kan kalau pakai aerator. jadi aerator ini
Iya, sampai dasar dia. Iya. Ini kan ada 4 ini. Air ampur itu sama seperti ikan Akuarium. Iya. Akuarium ya? Iya, ini kan ada tuh di bolong kasih lubang. Tapi selang ini sampai dijatuh di bawah dasar ya Pak. Mm. Iya, iya. Saya bikin juga Pak, Hmm. dari sayur. Ya, ceritanya. berarti masuknya beta karotin ya. Ya. Nih kan beta karotin. Tuh. Jadi buatnya tanggal sekian, panennya tanggal sekian. Berapa bulan Pak kalau 2 minggu. Tapi kalau dibiarin terus nggak kepake habis nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa, masih diproses terus nggak masalah. Biarin aja kan? Iya. Makin bagus harusnya. Wah, di sini Bapak ini ya. Ayam banyak lumayan juga. Jadi daripada di sebelah sana kan baunya mungkin kurang sedap ya kotorannya. Jadi akhirnya kita pindahin sebelah sini. Iya. Ini ininya indukannya jagonya Bangkok, indukannya kampung. Ini hobi menyelam-nyelam kan ya di sini. Jadi kebetulan kalau pas kepengen bakar ayam Pak Ato gitu-gitu udah ada ayam kampung tinggal mencit. Telur tinggal ngambil. Itu pertama kali panen yang buah itu. Itu dulu tuh. Yang pertama kali. Jadi diabadikan di burner ya. Nah, itu growernya Pak Win. Kenal sama itu Pak Win itu? Win Aji, ada di YouTube. Beliau juga ini petani ya. Growernya Bu, Apa sih grower? growernya. Oh, Iya. Pembinanya gitu. Hmm. Konsultannya itu. konsultannya beda lagi atau dia? Dia. Ini ownernya Pak Ilal yang kakak saya tuh. Yang pakai baju merah. Ya. Kacamata. Oh, Yang- ini yang di YouTube itu yang di ini, Ada kan? yang sama si Sigit. Nah, pas Sigit saya di situ. Ini pohon yang tadi yang buahnya saya unjukin itu di bawah pohon yang gede itu. Makanya di situ. Ini buah pertama kali jatuh. Beratnya 1,4. Dulu banyak seperti ini. Ini yang Bapak konsultan. Ya, Banyak loh sekarang konsultan. pasti Bu. Tapi ya tergantung ininya ya, yang harus konsisten orangnya. Tanggung jawab. Apa namanya Bapak? Win Aji. Win Aji. Ya, Tapi dia punya ini ya channel YouTube juga ya? ada. Masih ada pelajaran film. Ya, kalau di Ada kebun di mana gitu enggak? kalau sekarang mungkin lagi memulai ya, punya kebun sendiri udah. Udah. Ya. Tapi tetap dia keliling-keliling terus kan. Keliling ke kebun. Kita udah ngasih asam amino, tapi di sini ada buah yang kecil-kecil. Apalagi masih ada yang kembang. Kalau buah kecil gitu, Nah, itu kembang-kembang. dibuang ya Pak? Kecuali di ranting kecil, Bu. Di ranting yang tidak memungkinkan untuk numbuhnya buah itu Buang. buah. Tapi kalau selama tidak ada ranting kecil, Ya. aja. Sekitaran di pucuk-pucuk ini nggak memungkinkan untuk berbuah ya. Buang. Atau di sini udah banyak, di sini masih banyak. Buang semuanya. Sebenarnya ada rasa sayang. Pasti. Apalagi kita sortir. Pentilnya banyak nih, Bu. Dalam satu gerombolan ini seperti ini banyak. Pernah kita sampai sortir, tapi sayang ya. Udah mau nggak mau. Kalau dibiarin tidak maksimal semua. Si pohon milih sendiri. Mana yang kuat, dia yang bertahan. Tapi cenderung biasanya yang lurus, yang horizontal, yang vertikal. Dari tangkai. Iya, Pak ya. Yang dipilih biasanya yang vertikal. Yang lain Yang lain cabangan-cabangan dia rontok sendiri. rontok sendiri. Itulah pinternya pohon durian ya. Alam. Biasanya dia bertahan paling banyak adalah dua. Kalau di Musangking 2 ya, setahu saya. Begini Pak. Ini satu-satu kan. Oh. Kalau yang ada cabangan paling 2. Mana yang ada 2? Nggak ada. Tetap abadi. Ya, Ya, justru Ya kan karena Pak? dari sini kita Jadi bisa kita lihat bisa lihat gitu, Pak. sejarah gitu kan Pak.
Ada tanggalnya nggak ya dulu tuh? Masih dibuat tanggal ya. Nah ini yang udah dikasih label dulu itu punya Pak Sapa, punya siapa. Bahkan yang pohon ini pun diborong satu orang nih. Yang depan ini. Juga jadi belum. Iya masih belum panen udah. Udah di label. Saya berani sekian. Udah kalau jatuh tinggal telepon. Lengkeng itu juga lengkeng. Duri hitam. Oh ini kan mau. Aduh, bukan main loh. Kaniau. Oke, Bawahnya montong. ini montong, Ini atasnya kan. atasnya. Oh berarti ini batas ini ya Pak ya, kanyau. Pak sebentar yang Kanyau. kemarin itu bener-bener musim yang Jadi sekarang. teman-teman ini montong, Sekarang. atasnya kanyau. Di kampung belum musim, teman-teman. Di sini udah bunga. Di kampung udah habis, di sini masih ada. Sebentar Pak, berarti ini kan bawahnya montong. Berarti ini masih montong dong? Berarti buahnya masih buah montong. Atas ini kanyau. Berarti ini udah buah kanyau. Walah, hebat. Berarti pengambilan mata semua ya Pak ya, sambung mata gitu-gitu ya, sambung pucuk ya. Ditopang ya. Oh, oke. Jadi di sini Iya. suara Pak Yoyo ini nggak pasti ya. Kemarin di sini ada yang buah kanyau 5 kilo. Ditopang 5 kilo buah. Ditopang sama bambu ya, nggak kuat ya. Setelah itu buka makan di sini bareng dengan para karyawan. Gitu ya Pak. Luar biasa. Ini sepertinya ini nih Pak ya. Apa nih? Ini yang durian apa nih Pak? Oh iya, oci duri hitam. Ini duri hitam. Iya, terlihat dengan bentuk apa warnanya ya Pak ya. Pak, duri hitam juga buahnya tidak besar. Bawor lebih besar. Jadi bawor itu paling besar. Kalau musangking, duri hitam, kanyau relatif 3 kiloan. Tapi di sini sempat juga musangking sampai 4,5. Dikawin dengan montong. Ngedropnya gimana Pak? Oh jadi teman-teman di sini semua dilabelin ini jenisnya apa supaya nanti jika ternyata dirasa buahnya itu ada kurangnya, misalnya kurang manis, kurang warna gitu ya Pak, bisa diantisipasi dengan dikawinkan dengan varietas lain atau pupuknya ditambahin apa gitu. Pak Sandi, iya. Nah, Pak Sandi kemarin di sini saya juga masih makan dulu ya Pak. Ini makan dulu, makannya langsung di bawah nih Pak Sandi. Kapan Pak? Oh kemarin, sekarang hari Kamis, teman-teman datangnya Rabu. Terlambat kita. Tapi kalau menteri datang kan semua ditutup ya Pak ya. Wis. Wah, 25 buah. ini baru 3 tahun ya Pak. Jadi ini baru buah pertama teman-teman dan ada 25 buah. Jatuhan, Pak Sandi makan langsung di sini. Ini basah nih Pak. Ya, jadi kemarin begitu sebelum Pak Sandi banyaknya dua
ada 4 atau 5 itu. Oh, ini Oce. Ya, ini juga nih 2. Berarti Pak Sandi sebenarnya udah di calling ya bahwa ada jatuhan ya. Ada jatuhan nih datang nih. Wah, gitu berarti. Yang kedua itu udah wangi. Udah enak lah ya. Itu masih ada 1. Jadi ini silang Bu, silang jadi lebih banyak. Ibu. Untuk tingkat keberhasilan itu 80% daripada nggak apa-apain. Kalau ini nanti manual, Ini mungkin suara Pak Yoyo nggak masuk ya ke ininya. Jadi Pak Yoyo mengatakan bahwa dibanding tidak diapa-apain, ya dibanding dengan kampret atau tumbang atau gitu. hanya mengandalkan alam lah ya Ya. Pak. Pak Yoyo sih menyarankan agar disilang memang supaya bisa mendapatkan varietas yang unggul gitu kan ya Pak. Tingkat keberhasilan juga. Tingkat keberhasilan lebih, 80%. lebih berhasil ya. Cuman nanti buah. kalau Bapak lagi mengambil info kita jadi kita tahu kok prakteknya kayak mana gitu kan. Kayak mana sih dulu mengambil itu masukin ke wadah pakai kuas kan kita mesti kayak praktikum teman-teman. Oh, dari itu pemilahannya belum ada malam. Iya, ya karena itu tadi yang kata Pak Yoyo bilang ya Pak, matangnya itu di jam itu gitu ya Pak ya. Jadi jam 7, jam 8 sampai jam 12 malam. Kerjaan juga ya Pak. Masih pendek gitu pokoknya. Kalau udah segitu di pohon di kampung kan udah repot. Tapi ini nanti bakalan tinggi. Selama masih bisa dipupuk, masih bisa produktif, iya, masih bisa ini, masih bisa dipergunakan, masih bagus kok untuk buah Kalau sih. di kampung kan Pak, bisa sampai 50 tahun itu masih gede-gede drum tuh Pak. Hmm. Enggak. Ada yang sampai 2 orang nggak muat gitu kan? Ini aja Pak udah gede-gede banget loh Pak, itu yang itu tuh. Oh udah segitu-gitu coba. Itu durian semua Pak. Di belakang-belakang ini kenapa kan? Karena durian dan semaya kan juga udah ada namanya ya. Nah loh. Tapi kalau ternyata setelah kita lakukan treatment pupuk ternyata dia juga tidak berbuah, mungkin sudah saatnya untuk Ya beralih dengan pohon baru. iya atau ditebang di sambung pucuk. Tebang, tambung Heeh. lebih cepat nggak Pak tebang? 2 tahun 3 tahun udah ikut musim lagi Bu. Dibanding kita nanam pohon baru sebenarnya. Iya, kan sayang. Iya, udah kuat. Betul. Belum banyak lah. Jadi yang disebut dengan tebang dibongkar udah nggak zaman ya? Udah nggak zaman. Sayang. Tebang, sambung pucuk. Meskipun pohon tunda apa batangnya sudah besar gitu. Iya. Itu kampung-kampung di sini juga ditebang Bu. Tuh, ada 1, 2, 3. Jadi statement makin tua pohonnya makin banyak buahnya bisa dijaga 100% benar nggak Pak? Enggak juga sih Bu. Nggak juga ya? Iya. Saya rasa tetap ada titik mana dia kayaknya udah nggak bisa lagi, mau nggak mau harus di ini. Iya. Sebenarnya pemupukan lah orang-orang di kampung kadang-kadang gimana ya kalau untuk pupuknya masih malas untuk memupuknya itu. Dibiarin aja gitu ya. Iya, biarkan dengan alam sendiri lah gitu. Ini kemarin silangan dengan Oci yang sampai 4,5. Maaf Bu, Ya ada layangan. itu paling males ini Bu. Paling males kalau ada beginian nih. Ini pohon ini. Ini apa nih Pak? Boleh cerita sejarah? Ini musangking juga. Iya. Enggak asli. Kalau yang silangan yang itu yang montong-montong. Yang montong. Yuk. Belah sini Pak. Ini 3 tahun, 4 tahun juga. 4 tahunan.
Belum buah. Udah habis buah. Oh, enggak. Ya, ini bekas-bekas. Ini kemarin pada di sini. Dan ini pun kenapa membentuk seperti horizontal ya? Itu ditarik. Makanya tadi banyak tali, betul Pak? Kalau itu Pak buat buah, Bu. Buat buah, jangan Tapi dia pas ngambil dari tengah atas ya, kalau pas masa pertumbuhan udah 2 tahun, 3 tahun lah boleh ditarik sedikit biar dia lurus. Jadi buahnya enak. Bapak nariknya pakai tali, betul? Tali, Panjang. iya. Terus kayak dibikin supaya dia sudutnya, karena informasinya gitu ya Pak? Iya. 90, 100 itu yang menghasilkan buah gitu ya? Bacanya sih gitu Pak? Iya. Kalau pruning mungkin Ibu lebih tahu ya, kalau mana yang batang sekunder, mana yang primernya gitu-gitu. Nah, posisi yang kemarin itu terakhir itu buahnya di sini. Ini 4,5 kilo. 4,5 kilo musangking, 4,5 musang. kilo ada di sini. Itu 4 kilo ada yang di situ. Yang Berapa buah Pak kemarin Pak? 20, 25? sekitar 20-an ada. Ya, pertama. Nah, jadi tahap-tahapan, ada yang udah siap panen, ada yang lebih kecil lagi, ada yang baru segede telur, ada bunganya juga, jadi variasi. Wah, seru ya. Jadi ini Bapak nggak perlu jual kemana-mana ya Pak, orang yang udah datang. Betul. Mau baru mau buka gitu. Ya. Wah, udah banyak. Jawabannya gimana tuh Pak Yoyo? Masing-masing udah punya rezeki lah, Bu. Tak tergantung kita ininya, Bu. Kualitas kan, Pak, orang datang ke sini Pak ya, nggak ada iya. distribusi kemana-mana kan? Dan malah ngantri, Ibu. Ngantri ya? Iya, Inden malah. iya. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa produk yang dipakai di kebun ini ya. Jadi mereka menyimpannya di gudang seperti ini. Kita sangat berterima kasih sekali nih untuk sharing yang diberikan oleh Pak Yoyo. Ilmunya daging semua ya, teman-teman ya. Tapi saya sih jujur, kalau saya datang ke sini cuma 1 kali, kayaknya nggak akan mampu menyerap semua ilmu yang disampaikan oleh Pak Yoyo. Jadi kita mungkin akan datang untuk belajar beberapa kali ke sini ya, untuk diskusi, untuk bertanya teman-teman ya. Karena memang di kebun ini juga sudah terbukti berbuah, dan buahnya itu sangat baik mutunya, kualitasnya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Apabila teman-teman tertarik untuk datang, silakan bisa langsung mengunjungi Amphitheater Farm ya, untuk bertemu dengan Pak Yoyo di sana. Untuk teman-teman yang sekiranya belum subscribe, dapat subscribe dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Teman-teman, ini adalah oleh-oleh kita dari kebun Amphitheater Farm ya. Kita beli bibit kemarin. Kita biarin dulu aja di kebun ya. Kita karantina dulu. Kita masih cari lokasi yang cocok untuk kita tanam. Jadi 1 bibit kanyau, 1 bibit musangking.